Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, untuk itu kalian harus simak video ini sampai akhir agar kalian jelas dan paham tentang materi demokrasi di Indonesia. Nah, kita lanjut ke materi. Kita masuk materi yang pertama tentang hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas 3 sub materi ini. Yang pertama, makna demokrasi. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Kita mulai dengan mengenal istilah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang artinya pemerintahan. Dalam arti sederhana, demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Sementara, pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis. Ini berarti pada setiap negara berupaya mengedepankan rakyat sebagai elemen utama dalam pemerintahan, walaupun dalam kenyataan pengertian demokrasi diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang sejarah bangsa, kehidupan sosial dan ekonomi, maupun kultur atau budaya yang melatar belakanginya. Tengok, pelaksanaan demokrasi di negara kita Indonesia tentu akan beda dengan negara demokrasi yang diterapkan pada negara Cina maupun negara lainnya. Hal ini bergantung pada ideologi yang mendasari negara ataupun karena budaya yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua ideologi, yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak. Kita bahas yang pertama dulu. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya, ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, negara-negara liberal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Ini biasanya dianut oleh negara barat seperti Amerika, Inggris, Belanda, Kanada, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya. Yang kedua, demokrasi material, negara-negara komunis, yaitu negara yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Ini dianut oleh beberapa negara, yaitu Republik Cina atau Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia. Yang ketiga, demokrasi gabungan, negara-negara non-blok, yaitu demokrasi yang mengambil dan menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Ini biasanya dianut oleh negara-negara seperti Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia.
Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu atas dasar prinsip ideologi. Ini terdapat dua macam, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi liberal. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat, demokrasi komunis. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme komunisme. Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Nah, kita masuk ke klasifikasi yang terakhir, yaitu atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Ini dibagi juga menjadi dua, yaitu demokrasi langsung. Demokrasi ini mengikut sertakan masyarakat atau rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Hal ini sudah diterapkan di Yunani kuno, tepatnya di Sparta dan Athena. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat untuk dapat ikut serta dalam pemilihan atau menentukan kebijakan negara tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakilnya yang telah mereka pilih dalam pemilu. Nah, yang demokrasi tidak langsung ini pernah terjadi di Indonesia sekitar Orde Baru. Rakyat memilih DPR, DPD, dan DPRD, tetapi tidak memilih presiden dan bupati atau wali kota. Kita masuk ke materi prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Adapun prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Kedua, adanya jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, pergantian kekuasaan secara berkala. Yang kelima, adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Yang keenam, penegak hukum dan persamaan kedudukan tiap warga negara di depan hukum. Yang ketujuh, jaminan bebas pers. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang subbab yang pertama tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dalam hal ini mengenai makna demokrasi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Semoga pandemi virus corona ini segera berakhir dan kita dapat hidup seperti sedia kala.